Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengantar ya dari instrumentasi dan pengendalian proses untuk khususnya pada ranah teknik kimia. Ya, ini adalah pertemuan pertama setelah UTS ya pada perkuliahan mata kuliah pengendalian proses. Ya. Baik, saya sampaikan kembali kontrak kuliahnya. Jadi penilaiannya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada nanti tugas proyek, kemudian UTS dan UAS, ya, di mana tugas proyek itu sebesar 25% dari total penilaian, kemudian UTS 35% dan 40% itu adalah UAS. Kemudian konversi nilai, ini mungkin semua mahasiswa sudah tahu ya. Jadi itu adalah uh, porsi penilaian yang akan dilakukan pada mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini dilaksanakan secara online atau asinkronus untuk mahasiswa Teknik Kimia Mineral yang sedang KKP ya, semester 5 ya, sebanyak satu SKS atau minimal 8 pertemuan. Ya. Kemudian capaian pembelajaran yang diinginkan pada mata kuliah ini adalah itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep. Ya, konsep berarti ini dasar instrumentasi dan sensor pada peralatan pengolahan mineral. Ya. Kemudian kita masuk pada materinya. Yang pertama yang ingin ditanyakan adalah apa itu pengendalian proses dan juga apa fungsi instrumentasi dalam pengendalian proses. Kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama, apa itu pengendalian proses. Jadi, kalau semisal kita bayangkan naik mobil ya, begitu ya, kita sedang nyetirin mobil. Nah, pada saat jalan mobilnya itu pasti kita akan menginjak eh, gas, begitu ya, pedal gas. Kemudian apabila ingin berhenti, maka kita akan menginjak pedal rem. Nah, apa yang terjadi sebenarnya pada saat mobil berjalan, pada saat kita mengemudikan mobil? Nah, itu adalah salah satu contoh pengendalian proses secara manual. Jadi, mata kita akan berfungsi untuk melihat, yaitu kalau dalam pengendalian proses itu diibaratkan sebagai sensor, ya, melihat apa yang terjadi di jalanan, apakah jalanannya mulus, apakah di depan ada lampu merah, ya. Nah, kemudian mata atau sensor ini akan memberikan informasi ini ke controller, yaitu di otak kita. Ya. Di otak ini, dia fungsinya adalah menganalisis atau menerima informasi dari sensor tadi. Oh, ternyata di depan ada lampu merah. Kita harus pelan-pelan kemudian berhenti. Nah, setelah menerima dan dianalisis informasi dari mata atau sensor tersebut, kemudian hasil analisisnya itu akan diteruskan atau controller ini akan memerintahkan kepada bagian tubuh yang lain untuk melakukan intervensi. Misalnya, oh ternyata di depan ada lampu merah. Berarti otak ini sebagai controller itu harus memberikan instruksi kepada kaki misalnya. Pada kaki untuk menekan pedal rem supaya kendaraannya berhenti. Nah, itu adalah sebagai contoh pengendalian proses. Ya. Dalam ranah teknik kimia, banyak sekali proses-proses yang harus dikendalikan supaya mendapatkan produk atau hasil yang optimum. Nah, selain prosesnya itu sendiri yang ingin dikendalikan dalam mata kuliah ini juga kita akan mempelajari tentang instrumentasinya. Nah, apa itu instrumentasinya?
Instrumentasi itu adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pengendalian. Misalnya tadi controller, kemudian ada sensor, kemudian ada aktuator ya untuk apa? Misalnya menekan pedal rem, misalnya seperti tadi ya. Hmm. Itu adalah penjelasan atau pengertian mengenai pengendalian proses dan juga instrumentasi. Ya, kemudian kalau kita bandingkan ya, ini ada seseorang yang sedang melihat bak kamar mandinya. Ya, bak kamar mandinya di atas itu ada keran ya, ada pipa yang mengeluarkan air. Kemudian di bagian bawah itu juga ada keran untuk mengalirkan air. Ya. Kemudian si orang ini berpikir, bagaimana cara saya untuk mempertahankan ketinggian air di dalam bak mandi ini misalnya pada tinggi 1 meter, ya, atau pada tinggi tertentu. Nah, otomatis si orang ini ya akan secara manual memutar valve atau keran yang ada di bawah ini menyesuaikan debit air yang masuk. Nah, debit air yang masuk ini berapa? Misalnya kencang sekali debit yang masuk, berarti untuk mempertahankan ketinggian air yang ada di dalam bak ini, ya, setinggi 1 meter, maka ini juga akan harus dibuka lebih lebar dibandingkan biasanya. Nah, bedanya kalau diatur atau dikendalikan secara otomatis, misalnya baknya sama, kemudian eh, pipa yang masuk, debit air yang masuk dari pipa atas itu juga sama. Nah, bedanya di sini dia tidak lagi menggunakan matanya sebagai sensor manual. Nah, tapi dia menggunakan controller otomatis ya, yang di mana dipasangi sensor untuk mengetahui ketinggian air. Misalnya air apabila dia sudah menyentuh bandul ini ya sebagai sensor, maka sensornya ini akan memberikan informasi kepada controller. Oh, ternyata airnya sudah sampai 1 meter ketinggiannya. Maka controller akan memberikan informasi kepada actuator untuk memutar keran atau valve ini lebih lebar. Nah, sehingga ketinggian air ini sekarang eh, akan dikontrol ketinggiannya. Jadi diharapkan stabil pada 1 meter. Nah, apa perbedaannya? Gambar di sebelah kiri ini akan eh, memerlukan energi dari operator yang lebih banyak. Karena operatornya itu harus setiap saat melihat dan mengontrol eh, ketinggian airnya. Nah, yang kedua, sekarang operatornya ya hanya memantau saja, tidak lagi mengontrol ketinggian air ini secara otomatis karena sudah digantikan dengan controller. Itu bedanya pengendalian proses secara konvensional versus otomatis. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu kenapa sebuah proses itu harus dikontrol, ya. Yang pertama, perbatasan panca indera dari misalnya manusia yang mengontrol sebuah proses. Misalnya akibat terlalu lama mengontrol debit air misalnya ya, itu matanya lelah, kemudian kurang istirahat sehingga hasil pembacaannya itu eh, atau hasil kontrolnya itu akan eh, naik turun gitu ya. Kemudian lebih mudah, jelas lebih mudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi secara manual mengontrol proses yang kita jalankan. Kemudian akurat, akurat itu artinya eh, penyimpangan antara titik poin yang diinginkan, misalnya ketinggian air 1 meter dengan plus minus ketinggiannya atau plus minus errornya itu lebih akurat dibandingkan dengan yang manual. Kemudian kita juga bisa melakukan optimasi proses dengan menentukan kondisi operasi
yang optimum. Ya. Kemudian apa pentingnya lagi pengendalian proses ya? Contohnya saat menjalankan leaching ya, percobaan leaching, ekstraksi padat cair, ini kita diharuskan untuk menjaga suhu dan kecepatan putar pada harga atau pada titik yang diinginkan. Kemudian kita juga bisa membuat produk dengan kualitas tinggi secara konsisten saat terjadi perubahan input dari bahan bakunya. Jadi controller ini akan berupaya atau berusaha untuk tetap menjaga kondisi operasi proses. Walaupun input, misalnya ya, debit airnya tadi berubah-ubah, maka si controller ini juga akan mengubah apa posisi aktuator atau posisi kerannya itu menyesuaikan dengan debit air. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menanggapi situasi berbahaya itu biasanya eh, akan lebih singkat dibandingkan dengan kita kontrol manual. Kemudian apa itu sistem proses kontrol ya? Jadi kontrol proses otomatis itu biasanya berkaitan dengan eh, aktivitas kita dalam sebagai operator ya, misalnya kita sebagai operator pada industri kimia, tugas kita itu kan salah satunya adalah mempertahankan variabel proses itu tetap pada titik yang ditentukan. Nah, variabelnya itu apa saja misalnya? Variabelnya itu bisa berupa suhu atau temperatur, kemudian tekanan, aliran ya, kecepatan aliran, kemudian komposisi bahan yang masuk, dan seterusnya pada beberapa nilai operasi yang diinginkan. Salah satu contohnya di sini adalah pada heat exchanger. Di heat exchanger itu kan dia ada uh, aliran proses ya, yang horizontal ini, kemudian ada aliran pemanas, biasa digunakan steam atau gas panas. Nah, aliran proses ini setelah dia masuk ke dalam heat exchanger atau penukar panas, itu kan diharapkan panas yang di sini itu sesuai dengan titik yang diinginkan, misalnya 40 derajat Celcius. Nah, tugasnya heat exchanger ini sekarang adalah bagaimana caranya supaya panas proses keluar ini selalu tetap 40 derajat Celcius, walaupun aliran masuk prosesnya itu berubah-ubah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengatur banyak tidaknya steam yang digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan ya, atau mendinginkan uh, aliran proses yang masuk ke heat exchanger. Oke, jadi salah satu cara untuk mencapai tujuan uh, untuk mengatur suhu pada setiap waktu di sini ya, T besar dalam kurung T kecil, ya, adalah dengan membandingkannya dengan nilai yang diinginkan. Jadi di sini ada yang namanya set point atau uh, titik nilai yang diatur, yaitu nilai yang atau titik nilai suhu yang diinginkan. Nah, jadi dengan membandingkan misalnya ya, membandingkan suhu yang terbaca di sini ya, TT ini adalah temperatur transmitter atau sensor suhu yang ditaruh di aliran keluar sini ya, di aliran proses keluar. Ini kemudian suhu ini dibaca oleh transmitter atau sensor. Kemudian di informasi tersebut diteruskan menggunakan aliran listrik ya ke controller. TC ini adalah temperatur controller. Nah, di temperatur controller inilah tugasnya dia membandingkan nilai yang terbaca pada sensor atau TT dengan nilai set point. Misal tadi set pointnya di set itu sebesar 40 derajat Celcius.
Nah, apabila di sini terbaca 30 misalnya, 30 derajat Celcius. Nah, di TC ini dibandingkan, oh ternyata masih kurang naik 10 derajat untuk mencapai set point. Apa yang akan terjadi ketika data itu sudah dianalisis oleh controller, maka kekurangan 10 derajat Celcius itu berarti kan si controller ini akan memberikan informasi ke keran steam ini untuk membuka lebih lebar. Nah, kenapa membuka lebih lebar? Artinya kalau membuka lebih lebar, sini steam yang masuk ke dalam heat exchanger, gas panas yang dipakai untuk memanaskan, itu masuk lebih banyak ke dalam heat exchanger, otomatis suhu yang keluar pun pada aliran proses juga akan lebih tinggi. Nah, jadi berdasarkan perbandingan ini, controller itu memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki setiap penyimpangan. Nah, penyimpangan itu seperti apa? Seperti tadi, eh, temperatur yang terbaca 30 derajat, kemudian set point-nya itu 40 derajat Celcius. Kan artinya ada penyimpangan, yaitu kekurangan suhu yang keluar itu kurang 10 derajat dari set point. Atau misalnya ada yang lebih, oh terlalu panas. Suhu yang terbaca di sini misalnya 60 derajat Celcius, sedangkan di set point-nya 40 derajat Celcius. Artinya suhu yang terbaca ini lebih tinggi. Nah, itu ada penyimpangan lebih 20 derajat Celcius. Nah, untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, maka katup atau keran steam atau uap itu dapat dimanipulasi atau dikontrol untuk memperbaikinya. Itu salah satu contoh dalam ranah teknik kimia. Jadi suhu apabila suhu itu di atas ya yang diinginkan, maka katup akan ditutup kembali untuk memotong aliran uap atau steam ke penukaran panas. Nah, sebaliknya jika temperatur di bawah dari set point, maka keran steam tadi ya akan dibuka lebih banyak untuk meningkatkan aliran steamnya. Nah, kebanyakan di industri kimia sekarang controller itu diletakkan eh, pada suatu ruangan tertentu, misalnya ruangan control room ya. Ya. Jadi semua monitoring atau pengawasan dari kenaikan atau penyimpangan dari nilai variabel yang misalnya suhu, tekanan, ya, aliran, itu biasanya dikontrol melalui satu ruangan saja, biasanya control room. Contoh di sini ini adalah pemanasan ya, pemanasan fluida ya menggunakan reaktor tangki berpengaduk ya. Pemanasannya di sini juga menggunakan steam sepertinya ya. Steam di sini steam masuk, kemudian steam keluar, kemudian di sini ada aliran proses masuk, sini ada aliran proses keluar. Serta diletakkan sensor ya di pada aliran proses keluar. Nah, sama prinsipnya seperti tadi. Sensor akan membaca suhu atau variabel lain misalnya aliran proses ya. Kalau ini sepertinya suhu ya. Suhu dibaca di aliran keluar oleh sensor, kemudian sensor memberikan informasi kepada controller pada control room. Controller ini kemudian memberikan perintah kepada final elemen. Di sini final elemennya itu adalah aktuator keran ya. Jadi keran yang dipakai untuk mengatur banyak tidaknya steam yang digunakan untuk memanaskan fluida di dalam tangki ini. Jadi eh, pengendalian proses itu bisa kita katakan sekarang terbagi menjadi tiga macam ya. Yang pertama manual seperti contoh di awal tadi, kemudian semi otomatis ya. Semi otomatis ini adalah semisal eh, apa ya, kita mengetahui atau sensornya itu sudah tidak dibaca manual lagi ya. Sensornya itu sudah dibaca oleh instrumen. Misalnya untuk membaca instrumen apa variabel suhu digunakan instrumen
termometer atau termokapel. Nah, itu kemudian tapi pengontrolannya, ya, final elemennya itu masih menggunakan proses manual, misalnya diputar kerannya secara manual. Nah, otomatis ya itu seperti contoh sebelumnya. Ya. Jadi ini ya bedaannya masih sama, menjelaskan konvensional atau manual dengan otomatis, ya. Sama prinsipnya dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, sekarang kita beralih ke komponen dasar dari sistem kontrol. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa komponen pertama yang akan kita temukan pada sistem kontrol itu adalah sensor. Jadi sensor ini adalah instrumen yang digunakan untuk pengukuran, ya, pengukuran. Jadi tugasnya adalah measurement atau pengukuran variabel yang akan dikontrol, biasanya dilakukan dengan kombinasi sensor dan juga transmitter. Ya. Dalam beberapa sistem, sinyal dari sensor ini dapat diumpankan langsung ke pengontrol, sehingga tidak memerlukan pemancar atau apa ya, peningkat sinyalnya. Kemudian controller, ya, controller ini bisa juga disebut sebagai otak dari sistem kontrol. Karena di controller ini tugasnya adalah membandingkan nilai set point dengan nilai yang terbaca pada sensor. Kemudian memberikan perintah kepada yang namanya elemen kontrol akhir atau final control element, atau yang sering kita kenal sebagai aktuator. Nah, untuk memberikan intervensi terhadap proses. Seringkali yang digunakan itu adalah katup atau keran kontrol, tapi tidak selalu, ya. Jadi setelah decision di bagian controller, ya, decision itu adalah pengontrol yang memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan variabel pada nilai yang diinginkan, maka akan dilakukan action. Jadi yang dilakukan oleh elemen kontrol akhir ini adalah actionnya. Sebagai hasil dari keputusan pengontrol, kemudian sistemnya ini kemudian harus mengambil tindakan. Biasanya dilakukan oleh final control element. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan gambar ini, di manakah letak sensor, kemudian controller, dan juga aktuatornya? Ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah storage tank, ya, tangki penyimpanan fluida, ya, di mana fluidanya ini fluida masuk dipompakan masuk menggunakan centrifugal pump. Kemudian di antara pompa dan juga tangki ini terdapat keran, ya, keran diafragma, ya, keran yang biasa digunakan sebagai controller, final control element. Kemudian uh, storage air yang ada di storage tank ini kemudian akan dipakai untuk pemanasan di boiler. Jadi di mana letak sensor, controller, dan aktuator dari proses ini? Sensor itu pasti akan berada pada eh, alat atau misalnya eh, variabel yang diinginkan untuk diukur. Misalnya di sini yang ingin diukur adalah eh, ketinggian atau level, ya, level dari fluida di dalam tangki. Otomatis sensor itu akan berada pada di dalam tangki, ya. Sensor ini, sensor level atau sensor ketinggian ini di dalam tangki yang bisa membaca ketinggian air di dalam tangki. Jadi ini letak sensor itu adalah di sini. LT ini adalah level transmitter. Kemudian informasi yang dibaca oleh sensor ini akan dihantarkan oleh garis putus-putus, ya. Nanti kita akan mengetahui, mempelajari apa ini artinya garis putus-putus, kemudian garis tebal, ya, tidak putus-putus. Kemudian ada lagi nanti garis pneumatik, ya. Informasi yang dibaca oleh sensor ini akan diteruskan ke
controller. Jadi ini LC adalah controller, level controller atau pengendali ketinggian. Nah, di controller ya, kemudian ini akan memberikan perintah kepada aktuator. Jadi aktuatornya itu pasti keran diafragma ini. Ya, keran antara pompa dan juga tangki. Ya, jadi tugasnya keran ini adalah menutup dan membuka, yaitu mengatur aliran air yang dari pompa ini masuk ke dalam tangki. Jadi itu tadi ya, sensor itu udah ditandakan oleh LT, kemudian controller, LC, kemudian aktuator atau final element itu kerannya. Ya. Kemudian ada juga regulator dan servo control. Ya, ini dalam beberapa proses biasanya variabel yang dikendalikan itu yang pasti menyimpang dari set point karena ada gangguan-gangguan dari luar. Jadi sistem yang dirancang untuk mengatasi gangguan dari luar ini biasanya digunakan kontrol regulasi. Ya. Kemudian artinya titik set atau titik setel dapat diubah sebagai fungsi waktu. Jadi kalau tadi yang diatur-atur atau yang dirubah atau yang dimanipulasi itu adalah eh, apa aktuatornya atau final control elemennya, pada regulator atau servo dan servo control ini yang diatur itu adalah set point-nya. Ya, jadi set point-nya diatur-atur supaya mengikuti, supaya penyimpangan yang terjadi itu tidak terlalu besar. Ya. Jadi tadi saya sampaikan apa artinya garis putus-putus pada PNID yang tadi ya. PNID itu adalah eh, Process and Instrumentation Diagram ya. Pipe and Instrumentation Diagram. Jadi artinya kalau dia sinyal putus-putus itu adalah dia merupakan sinyal listrik. Kemudian kalau dia sinyal digital itu adalah garis lurus, tidak putus-putus. Kemudian ada garis agak miring ya, ini ada satu garis miring pada rentang jarak yang teratur. Kemudian kalau dia sinyal pneumatik atau sinyal eh, tekanan itu biasanya digambarkan seperti ini. Jadi rentang pemakaian dalam pengendalian proses biasanya yang digunakan, kalau digunakan pneumatik maka digunakan tekanan paling rendah itu 3 PSIG sampai 15 PSIG tinggi. Kemudian apabila dia sinyal listrik digunakan biasanya 4 sampai 20 miliampere atau 0 hingga 10 volt. Nah, kalau pembacaan sinyal digital itu biasanya 0% sampai 100%. Ya, ini sinyal ya. Jadi sinyal itu digunakan oleh transmitter atau sensor untuk menghantarkan informasi yang dibacanya kepada controller. Dan juga sinyal juga digunakan oleh controller untuk menyampaikan perintah dari controller ke aktuator. Kemudian bagaimana tentang strategi kontrolnya ya? Ada 3 sebenarnya strategi kontrol yang biasa digunakan di industri. Yang pertama ada feedback ya. Feedback itu contohnya seperti ini. Ini ada boiler ya atau pemanas. Kemudian ada air proses yang dimasukkan ke dalam boiler, ada eh, steam juga yang dimasukkan untuk memanaskan. Ya. Feedback itu adalah sensornya itu dibaca belakangan pada produk. Ya. Sensornya itu membaca suhu yang sorry bukan suhu ya ini ya, flow yang ada di output dari prosesnya. Jadi flow-nya dibaca dari output proses, kemudian dibalikan ke feed atau umpannya, dibalikan kepada umpannya untuk pengontrolan.
Kemudian bagaimana bedanya dengan feed forward ya? Kalau feed forward ini contohnya menggunakan heat exchanger ya. Sistem kontrolnya itu hanya eh, mempengaruhi input yang masuk ke dalam heat exchanger, baik itu input proses maupun input gas panas atau steamnya. Kalau feedback tadi, sensornya diletakkan pada produknya, kemudian kalau feed forward itu sensornya diletakkan pada feednya atau pada umpannya. Ya. Contohnya seperti ini, proses stream ya. Ini di dalam aliran proses yang akan dibaca oleh sensor itu adalah flow, ya, laju alir, kemudian temperatur. Sensornya diletakkan di awal. Kemudian disampaikan pada controller, controller membandingkan hasil pembacaan dengan set point. Kemudian dari hasil pembacaan ini, kemudian controller akan memberikan perintah pada apa namanya eh, final control element atau aktuator di sini yang berupa keran untuk mengatur suhu dan juga flow-nya. Ya. Kemudian ada lagi feed forward, feedback control. Ya, ini merupakan gabungan dari dua controller sebelumnya. Ya. Jadi eh, apa saja variabel yang biasa dibaca oleh sensor ya untuk ranah teknik kimia itu biasa yang dibaca itu adalah suhu, kemudian laju alir atau flow, tekanan ya, ketinggian level ya, kemudian analyzer ini pembacaan komposisi dan lain sebagainya. Contohnya untuk suhu, sensor yang digunakan itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, kalau kita secara manual menggunakan termometer raksa, termometer alkohol itu di lab ya, maka dalam instrumentasi dan pengendalian proses, sensor yang digunakan itu adalah seperti termokapel. Ya, apa bedanya? Termokapel, contohnya di sini, itu bisa membaca suhu yang ada di dalam proses, kemudian meneruskan informasi tersebut kepada controller dalam bentuk sinyal digital. Itu bedanya dengan termometer raksa, misalnya yang kita gunakan. Nah, kalau termometer raksa kan ya, kalau sudah dibaca ya sudah, begitu kita tahu. Tapi pada termokapel itu bisa dibaca, kemudian eh, hasil pembacaannya itu akan bisa diteruskan menggunakan sinyal elektrik kepada controller. Begitu juga termistor, RTD, ya, termostat, dan lain sebagainya. Kemudian flow, ya, di sini menggunakan flow meter, ya. Salah satu contohnya misalnya di sini ada tabung pitot, ya, tabung pitot atau pitot tube, ya. Kemudian tekanan biasanya bisa menggunakan beberapa macam alat yang bisa membaca tekanan. Ya, contohnya di sini ada kapsul, ya, dan lain sebagainya. Kemudian level. Nah, level ini membaca ketinggian ya. Bisa menggunakan optik ya. Jadi optik itu ya kurang lebih seperti kamera ya. Apabila airnya itu melebihi pembacaan dari sensornya, kameranya, maka nilai set point-nya itu akan sudah eh, apa melebihi ya. Atau kalau level atau ketinggian airnya itu belum terbaca oleh optik ya atau kameranya itu dia akan berarti nilai yang terbaca itu masih belum mencapai set point. Nah, oke. Di akhir kuliah ini Anda juga akan mengerjakan project ya, salah satu project yaitu membuat sistem pengendalian untuk satu proses kimia. Nah, nanti ini dikerjakan secara kelompok ya, pembagian kelompoknya nanti dibagi melalui penjelasan yang terpisah. Nah, jadi di dalam misalnya dibuat dalam PPT ya, dalam PPT itu dijelaskan proses kimia yang ingin dikontrol. Nah, proses kimia ini diambil dari tempat KKP-nya.
ya. Jadi misalnya KKP di WWTP, ya, proses pengendalian air. Misal ambil contohnya, contoh nyata dari proses WWTP, ya. Kemudian jabarkan dalam model matematis dan diagram bloknya. Nah, ini model matematis dan diagram blok nanti akan diberikan pada kuliah-kuliah selanjutnya. Kemudian setelah dijabarkan, ya, model matematis dan diagram bloknya, jelaskan juga sistem pengendalian tersebut. Apa inputnya, kemudian apa outputnya, dan bagaimana prosesnya. Ya, ini dibuat dalam PPT. Pengerjaan tugasnya ini bisa selama 1 semester, ya, karena tugas proyek ini tadi 25% dari penilaian mata kuliah ini, jadi silahkan dikerjakan secara serius dan juga eh, sungguh-sungguh, ya. Ya, saya rasa cukup untuk kuliah pertama, ya, setelah UTS. Kemudian semoga kuliahnya ini bisa dipahami dengan mudah, ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari materi yang disampaikan, masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kembali. Saya kiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.